Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala ta'ala fi kitabil aziz, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Ikhwatillah, a'azakumullah wa khatillah, a'azakumullah. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini, di bulan Dzulqa'dah yang sebentar lagi masuk bulan Dzulhijjah, itu artinya kita akan melaksanakan ibadah yang sangat agung setelah Ramadan, yang kita akan bahas insyaallah di hari Ahad tentang 10 keutamaan dari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Apa saja keutamaan-keutamaan tersebut kita akan bahas di hari Ahad 2 hari ke depan insyaallah. Hari ini kita akan bahas tentang kiat-kiat bagaimana kita bisa istiqamah, lanjutan ya. Sekarang bagian ketiga bahasan kita insyaallah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita umatnya berusaha untuk mencontoh beliau dalam segala sikap dan tingkah laku kita, khususnya dalam melaksanakan ibadah kepadanya. Karena semua rangkaian ibadah dalam Al-Quranul Karim itu selalu disertakan dengan perintah dari Allah Taala untuk mencontoh beliau Rasulullah SAW. Karena itu salawat atas Nabi yang kita ucapkan ini adalah satu bagian untuk kita mengazamkan diri kita, meniatkan diri kita untuk bisa menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Semoga senantiasa dengan kita melaksanakan sunnah-sunnah Nabi SAW, kita selalu berada dalam koridor yang Allah telah gariskan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita akan lanjutkan kaifa astaqim, bagaimana aku bisa istiqamah. Langkah-langkah sudah kita bahas, baru 2. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua adalah tajdidul iman, memperbarui iman. Yang ketiga kita bahas hari ini adalah tahqiqul ibadah, pemantapan ibadah. Kenapa perlu kita memantapkan ibadah? Bisa jadi selama ini salat kita bukan ibadah, tapi sebuah rutinitas yang tidak tahu dalilnya, tidak tahu perintah Allah Taala dan Rasulnya yang seharusnya kita laksanakan. Bisa jadi karena kebiasaan tidak tahu apakah ini perintah Allah atau tidak. Bisa jadi apa yang kita lakukan bukan dari tuntunan Rasulullah SAW, karena kebiasaan dari orang tua kita turun-temurun, ya, kemudian sampai kita laksanakan seperti itu. Bisa jadi. Karena itu ibadah betul-betul kita harus mentahqiqkan, memantapkan, supaya kita bisa istiqamah menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Kenapa demikian kita perlu mentahqiq? Karena ibadah itu hak prerogatif Allah Taala. Allah yang perintahkan kita untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat Az-Zariyat surat 51 ayat 56. Tidak aku ciptakan jin dan manusia semata-mata hanya untuk ibadah kepadaku. Artinya Allah perintahkan kita untuk ibadah dalam hidup kita. Segala lingkup kehidupan kita bernilai ibadah, ya, apabila kita melaksanakan perintah Allah ini.
ya, untuk kita bisa menjalankan semua aktivitas kita sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, beribadah. Karena Allah yang memerintahkan, karena itu Allah yang mengatur bagaimana ibadah itu. Jangan kita yang ngatur, jangan kita maunya kita, tapi maunya Allah Tabaraka Ta'ala. Karena ulang perkataan ini, karena Allah yang memerintahkan kita, karena Allah yang mewajibkan kita melaksanakan ibadah. Karena itu yang mengatur bagaimana ibadah itu hanya Allah. Enggak boleh yang ngatur kita atau yang ngatur manusia. Allah yang ngatur. Tidak seperti di agama yang lain mereka membuat aturan sendiri tanpa tuntunan dari kitab suci mereka, bahkan bertentangan dengan kitab suci mereka. Dalilnya adalah surah Az-Zumar, surat ke-39 ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillah mukhlishan lahuddin. Ala lillahi dinul khalis ila akhiril ayah. Inna, semuanya kami, anzalna, telah kami turunkan ilaika kepadamu alkitab Al-Quran bil haqqi, dengan membawa kebenaran. Fa'budillah, maka sembahlah Allah. Allah perintahkan kita untuk menyembahnya, beribadahlah kepada Allah. Mukhlishan lahuddin, dengan mengikhlaskan lahu kepadanya ad-din, dalam melaksanakan agama, melaksanakan Islam. Ala, ketahuilah, lillah, Allah memiliki ad-dinul khalis, agama yang murni, tidak bercampur dengan apapun, dengan adat istiadat, kebiasaan dan lainnya. Ayat ini yang menunjukkan bahwa yang ngatur adalah Allah, karena Allah perintahkan kita untuk melaksanakan ibadah itu. Allah yang ngatur ibadah. Karena itu kita penting untuk mentahqiqul ibadah betul-betul. Sekarang kita akan memulai dengan apa itu ibadah. Ibadah dari kata abada, ya'budu ibadah, melaksanakan ketaatan. Setiap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala apapun itu adalah ibadah. Melaksanakan perintahnya dan jauhkan larangan-larangannya ada ibadah. Melaksanakan perintah apa? Salat. Salat adalah ibadah. Melaksanakan perintah apa? Allah merintahkan kita saum. Saum ibadah. Melaksanakan perintah haji, Allah perintahkan haji, kita melaksanakannya ibadah. Ya, dan lain-lainnya. Birrul walidain ibadah. Taat kepada orang tua ibadah. Ya, dan lain-lainnya. Ini melaksanakan perintah. Menjauhi larangannya pun ibadah. Menjauhi zina ibadah. Menjauhi korupsi ibadah. Menjauhi perkataan dusta ibadah. Menjauhi ghibah ibadah. Jadi ada dua sisi, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala ibadah, dan menjauhkan larangannya pun ibadah. Ya. Jangan dibalik, melaksanakan larangannya dan menjauhkan perintahnya, itu yang memang syaitan la'natullah alaih untuk membolak-balikan. Apa yang Allah perintahkan dianggap larangan, apa yang Allah larang dianggap perintah. Syaitan demikian. Dan memang ternyata sifat-sifat syaitan ini ada pada diri kita, selalu ingin menyimpang. Ya, selalu ingin menyimpang. Ya, waliyadzubillah. Karena itu sesungguhnya ibadah itu adalah sebuah al-alaqah, keterkaitan seorang hamba, alaqatul abdi bi rabbih, keterkaitan, ketergantungan hamba kepada Allah Tabaraka Ta'ala dengan ibadah tersebut. Sehingga ibadah itu bukan sebuah sesuatu di luar diri kita. Ibadah itu inherent, terkait dengan jati diri kita. Tidaklah kita disebut sebagai hamba Allah, tidaklah kita disebut sebagai manusia, ya, kalau kita sudah kehilangan jati diri kita,
ya, dengan menjadi hambanya, karena Allah menciptakan kita untuk ibadah. Ketergantungan kita dengan ibadah itu menjadi nilai yang harus diperjuangkan dalam hidup kita. Selamanya kita harus beribadah kepada Allah, karena itulah tujuan Allah ciptakan kita. Sehingga tidak boleh kita keluar dari koridor ini. Ketika kita sudah keluar, bukan lagi sebagai manusia, karena manusia diciptakan untuk menjadi hambanya, untuk beribadah kepadanya, untuk taat kepada perintah-perintahnya, jauhkan larangan-larangannya. Maka benarlah kalau orang sudah keluar dari jalur prinsip hidupnya sebagai hamba Allah Tabaraka Ta'ala untuk beribadah kepadanya, maka dia sudah kehilangan jati dirinya sebagai manusia. Kalau sudah tidak disebut sebagai manusia, apa? Binatang. Hidupnya seperti binatang kalau sudah tidak lagi beribadah. Sudah seperti binatang. Kalau sudah aturan-aturan Allah ditinggalkan, yang ada adalah hidupnya seperti kalbahaim, seperti binatang. Coba kita perhatikanlah. Ya. Misalnya yang sederhana, ketika mengadakan pesta pernikahan, ya, walimah. Karena itu walimah itu ada aturannya, ada tata caranya, ada adab-adabnya, ada kaifiah-kaifiahnya, ya. Sehingga tidaklah mudah kita melaksanakan walimah, ya. Kalau kita tidak menjalankannya akan seperti binatang lah, makan, ya, sambil berdiri, nyaplok sana nyaplok sini. Coba perhatikan seperti binatang, ya, campur aduk laki-laki dengan perempuan di satu tempat, campur, layaknya binatang kalau walimah seperti itu. Dan ini banyak terjadi di kalangan kita, padahal ikhtilat, campur aduk laki dengan perempuan itu haram. Ada fungsinya apa, ada manfaatnya apa dengan campur baur laki-laki dan perempuan? Yang terjadi syahwat. Apalagi yang namanya walimah, pakaiannya kan bagus-bagus tuh, ya, yang dipakai pakaian-pakaian yang bagus-bagus. Yang diundang siapa aja boleh? Nggak boleh, diundang itu nggak boleh sembarangan. Ada satu hadis Rasulullah SAW, la yut'imu ta'amakum illa al-atqiya. Jangan ada yang makan makananmu kecuali orang-orang bertakwa. Hadis Rasulullah SAW. Artinya kita berusaha mengundang walimah. Ketika kita mengadakan walimah, itu orang-orang yang bertakwa, karena di situ nanti akan saling mendoakan, dan makan pun tidak akan seperti binatang, lari sana lari sini, duduk dengan rapi, tidak minum sambil berjalan. Yang minum sambil berjalan siapa? Apa? Binatang. Makan sambil berjalan, binatang. Islam mengajarkan luar biasa dari cara makan. Rasul mengatakan, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Janganlah salah satu di antara kalian minum dengan berdiri. Itu juga makan. Ya. Kadang makan dengan tangan kiri semaunya. Ya, hal-hal seperti ini, ya, kalau kita perhatikan, jika tidak ada landasannya dari tuntunan Allah dan Rasul, yang terjadi seperti binatang hidup kita. Ya. Seandainya, ya, kita tidak diturunkan Al-Quran, tidak mendapatkan tuntunan berupa Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, hidup kita sama dengan binatang. Seperti di Amerika atau di tempat-tempat yang lain, yang bebas, layaknya binatang. Bahkan ada yang sampai buka baju, ya, tidak berpakaian. Seperti binatang. Apa kalau sudah tidak berpakaian? Kemuliaan manusia itu dengan pakaian tertutup auratnya. Kalau sudah terbuka auratnya, Masya Allah. Dan kebanyakan manusia menginginkan kebebasan seperti ini. Allah mengatur hidup kita, ya, karena itu ibadah menjadi satu bagian hidup, satu bagian
dari kehidupan kita tidak bisa dipisahkan sebagai jati diri, sebagai manusia dengan predikat hamba Allah yang taat dan patuh kepadanya. Ini yang harus kita pahami, sehingga menjadi perjuangan hidup untuk selalu ibadah, taat dan taat kepada perintah Allah dan Rasulnya. Baik, ini yang pertama kita pahami, bahwa ibadah merupakan al-alaqah, ketergantungan antara seorang hamba dengan Rabbnya, dengan Allah Tabaraka Ta'ala. Sehingga saat kita memahami diri kita sebagai hambanya yang diperintahkan untuk taat kepadanya, ya, maka tidak lain kita harus menempatkan Allah segalanya untuk melaksanakan ketaatan kepadanya, segalanya bagi kita, ya. Tidak bisa kita lepaskan diri kita dari anggapan itu, bahwa Allah segalanya bagi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ibadah itu syamil, secara keseluruhan, tidak hanya dalam ibadah mahdhah saja, ibadah formal saja. Ya, ibadah itu ada mahdhah, ada yang formal, dan ghair mahdhah yang tidak formal. Ya, ibadah tidak hanya salat, tidak hanya zakat, tidak hanya shaum, tidak hanya haji, tidak hanya yang termaktub dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, tidak hanya itu. Bahkan banyak ibadah-ibadah yang ghair mahdhah, ya, diperintahkan kita untuk menjalankan itu semua, ya. Cara makan itu kan ghairu mahdhah, ya. Cara minum ghairu mahdhah, cara berhubungan suami istri afan, ya. Cara buang air besar, buang air kecil, dijelaskan dalam sunnah-sunnah Nabi SAW yang itu ghairu mahdhah, yang bukan formal, ibadah secara formal, tidak. Birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua, seperti apa dijelaskan dalam sunnah Nabi yang SAW. Itu yang ghairu mahdhah. Bermuamalah dengan tetangga, menerima tamu, termasuk walimah, itu ghairu mahdhah, yang tidak formal. Justru mungkin dengan yang tidak normal ini, yang tidak formal, yang ghairu mahdhah ini, cakupannya lebih luas, bahkan menjadi implementasi dari ibadah yang mahdhah. Salat kita tidak sempurna kalau kita tidak menunjukkan ibadah yang mahdhah, yang ghairu mahdhah, yang tidak formal tadi, dalam muamalah dengan sesama saudara, muamalah dengan tetangga, muamalah dengan, ya, siapapun yang sekitar kita. Tidak sempurna ibadah yang mahdhah itu tanpa dibarengi dengan ibadah yang ghairu mahdhah. Jadi syamil, secara keseluruhan, tidak hanya dalam ibadah-ibadah yang sempit seperti salat, zakat, tidak. Sehingga setelah salat kita punya tugas yang besar lagi untuk melaksanakan ibadah lainnya, seperti menjaga lidah dari ghibah, dari dusta. Itu bagian penting, ya, karena efek dari ibadah mahdhah itu kepada ibadah ghairu mahdhah. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar, sesungguhnya salat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, kekejian dari perkataan kita, kekejian dari perbuatan kita, dan lainnya. Sehingga ibadah ini menyeluruh, syamil. Karena itu dalam makna ibadah yang disampaikan oleh para ulama, di antaranya Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, ibadah itu adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbullah wa yardah. Segala hal, baik itu perkataan maupun perbuatan, perbuatan hati, perbuatan lisan, perbuatan badan, fisik, ya, zahir maupun batin, ma yuhibbullah wa yardah, apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridhai. Itulah makna ibadah, apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridhai. Ya, maka ketika kita melakukan aktivitas kira-kira Allah sukai, kira-kira Allah ridhai, itu harus jadi
pertanyaan mendasar dari setiap perbuatan yang kita lakukan. Adakah Allah ridha atau tidak perbuatan saya? Adakah Allah suka atau tidak dari perbuatan saya? Ketika kita yakini ini adalah yang Allah ridhai dan Allah cintai, dan itulah ibadah. Itulah ibadah. Ketika tidak, berarti bukan ibadah. Ya, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu yang apa namanya? Yang harus kita pahami ibadah secara bahasa, ya. Secara istilah, ibadah itu adalah mentaati segala perintahnya, jauhkan larangan-larangannya, apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah ibadah. Sehingga apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, setiap perintah dan larangan adalah ibadah. Sehingga dalam kitab tulisan Syekhul Islam rahimahullah juga, subhanallah, anda lupakan kitab yang cukup tebal dan anda alhamdulillah punya kitabnya. Dilupakan ya. Kitabnya tentang a'malul qalb, ya, perbuatan hati. Syekhul Islam rahimahullah menulis buku itu bahwa ibadah itu, ya, apa yang ada tertera dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, setiap perintah dan larangannya kita jalankan. Sehingga kalau tidak ada di luar itu bukan ibadah. Walaupun baik menurut kita, bukan ibadah. Walaupun baik menurut kita, tidak ada tuntunnya dari Al-Quran dan Sunnah, bukan ibadah. Jangan kemudian kita memahami yang penting baik, yang penting benar, yang penting baik menurut kita atau benar menurut kita. Itu bukan ibadah. Tapi apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang, kita jauhi perintah, kita laksanakan perintah, jauhi larangan-larangannya, itulah ibadah. Sehingga kita harus lihat ibadah yang kita lakukan selama ini ada tuntunannya atau tidak dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jika tidak, bukan ibadah. Harus berani untuk memisahkan ini ibadah, ini bukan. Ini tradisi, ini ibadah. Ini kebiasaan yang bukan ibadah, ini ibadah. Ya, harus berani untuk memisahkan. Ya, jangan sampai seperti yang Anda katakan, ajaran Islam itu adalah seperti dan disebutkan dalam ayat tadi, surat Az-Zumar ayat 2 dan 3, ya, seperti air murni. Air murni itu tidak boleh bercampur dengan sesuatu pun. Ketika bercampur dengan teh menjadi air teh, bukan air murni lagi. Bercampur dengan kopi menjadi air kopi, tidak lagi menjadi murni lagi. Islam pun demikian. Maka itu harus berani, ini bukan ajaran Islam, ini bukan ibadah, ini ibadah. Ini tradisi, ini kebiasaan yang bukan ibadah. Harus kita bisa memisahkan. Kalau kita masih tidak bisa memisahkan, ibadah kita nggak sempurna, tidak paham apa itu ibadah berarti. Ya, contoh misalnya, ya, zikir jama'i, zikir berjamaah. Harus kita lihat secara syar'i, ada enggak? Kan ada tuh, seperti, maaf Anda sebut saja ya, enggak atau Anda sebut ya. Dulu ada seorang ustadz yang, ya, mengajak zikir berjamaah sampai nangis-nangis gitu ya. Itu ibadah bukan? Ada enggak tuntunannya? Membaca surat ini dan itu sekian kali misalnya. Ada nggak tuntunannya? Ketika ada tuntunannya itu ibadah, ketika tidak ada bukan ibadah. Harus kita berani, ini bukan ibadah. Ya, sehingga kita betul-betul melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, itulah yang disebut ibadah. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga, ibadah itu macam-macam, aqsamuha, macam-macamnya, pembagiannya itu ada ibadah qalbiyah,
ibadah qauliyah, ibadah fi'liyah, zahirah, batinah, ya, dan lain-lain. Ya. Dan ibadah yang macam-macam tadi, ada qauliyah, ada qalbiyah, ada badaniyah, fisik. Ini disebutkan sebagai bagian dari syu'batul iman yang sudah kita bahas di waktu yang lalu. Al-iman, ya, iman itu ada 70 cabang atau 60 cabang. Ya, yang kita bahas. Syu'batul iman, cabang-cabang iman. Ada 70 dan 60 cabang. Ya, 70 atau 60 cabang itu disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, 70 atau 60 cabang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada bagian hati, cabang iman terkait dengan hati, perbuatan hati. Ada cabang perbuatan perkataan, ucapan qauliyah, dan juga ada badan. Disebutkan kan, sudah dibahas itu. Sehingga ibadah-ibadah ini, aksam ini, semakin kita mantap bahwa ibadah itu hanya sekedar, bukan hanya sekedar gerakan seperti sholat itu gerakan sholat saja, tapi hati pun ikut. Ya, gerakan sholat saja Allahu Akbar, tapi hati pun ikut. Qalbiyah, khusyuk, ikhlas, sabar, syukur di saat kita melaksanakan ibadah. Berbarengan ibadah itu, tidak sendiri-sendiri. Ya. Begitu juga dalam saum. Saum bukan sekedar menahan makan dan minum, tapi juga perlu kesabaran, as-sabar, ya, habsun nafs, mengendalikan hawa nafsu kita. Bagaimana kita bisa menjaga hati kita, ya, jangan terpaut dengan sesuatu yang bisa menimbulkan syahwat dan lainnya. Ini ibadah. Makanya Rasulullah memberikan pernyataan tentang saum itu, ya, rubba shaimin laisa lahu min siyami illal ju'al. Berapa banyak orang yang saum tidak dapat apa-apa dari saumnya kecuali lapar dan dahaga. Menunjukkan betapa saum tidak hanya sekedar makan dan minum yang ditahan, tapi seluruhnya. Habsun nafsi, mengendalikan nafs. Nah itu, jadi luar biasa. Aqsamul ibadah ini untuk bisa memantapkan ibadah itu, ya, betul-betul punya nilai yang ingin kita capai. Seperti salat, kembali lagi ke salat. Apa itu salat? Coba kita bahas. Apa itu salat? Apa arti salat? Doa. Salat itu adalah doa, permohonan. Di saat salat berarti permohonan di situ yang terjadi, kita dengan Allah sebagai hamba, dengan Rabb, memohon, munajat, meminta. Dari awal sampai takbir itu, dari takbir sampai akhir itu, dan sampai salat adalah munajat. Sebagaimana Rasulullah SAW, innal abda idza shalla fa innahu yunaji rabbah. Seorang hamba di saat dia salat, dia sedang bermunajat kepada Rabbnya, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah munajat di saat kita ibadah salat dari takbir sampai salam? Kalau tidak, berarti bukan salat. Gitu. Sehingga kekhusyuan, ya, keikhlasan, ya, kesabaran, ketawakalan, al-ikhbar, al-khudu, itu harus ada di saat salat. Ya, itu. Nah, itu namanya mentahqiq ibadah. Sehingga kalau salatnya buru-buru, aduh, kayak gimana kita ibadah kok nggak ada munajatnya, buru-buru kayak menyampaikan. Karena itu Ibnu Qayyim al-Jauziyah, anak ingin sekali-kali kita buat tayangan, insyaallah kapan-kapan kita tampilkan nasihat dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Asrarus Shalah, rahasia salat.
atau al-khusyuk fi salat, khusyuk dalam salat. Ya, saya akan terjemahkan nanti secara pelan-pelan, ya, tapi memang agak lama, sekitar 1 jam sampai 2 jam. Ya, video dari Syekh nanti akan saya terjemahkan. Dia nasihatnya luar biasa dalam bahasa Arab. Kita bayangkan videonya, kita terjemahkan, dan itu menyentuh, betul-betul menyentuh kita untuk kita bisa menghadirkan khusyuk dalam salat kita. Itulah mentahqiqul ibadah. Baik. Sehingga ibadah itu amrun muhimmun daruriyun li hayatil insan fardiyan wa ijtima'iyyan. Sehingga ibadah itu merupakan perkara yang sangat penting dan sangat darurah. Sangat apa darurah itu? Sangat prinsip dalam hidup, ya, di hayatil insan, untuk kehidupan manusia, fardiyan wa ijtima'iyyan, baik pribadi maupun berjamaah, ya, dan merupakan hajatun asasiyah, kebutuhan yang sangat mendasar dalam hidup kita. Ibadah itu, ya, menjadi kebutuhan, dan kebutuhan kita terhadap ibadah ini melebihi kebutuhan terhadap makanan dan minuman. Kebutuhan terhadap ibadah kita, ya, kebutuhan kita terhadap ibadah yang kita lakukan selama ini merupakan kebutuhan yang lebih besar daripada kebutuhan kita sekedar makan dan minum. Ya, bahkan ada beberapa hadis Rasulullah SAW, ya, menyebutkan bertasbih, bertahmid, bertahlil, ya, bagian dari memenuhi kebutuhan hidup, bukan sekedar untuk rohani, tapi kebutuhan hidup seperti pengganti makan dan minum. Di akhir zaman nanti, ya, di akhir zaman nanti, ketika akan kiamat terjadi, ketika pohon-pohon sudah tidak lagi berbuah, tanaman-tanaman sudah tidak lagi bisa kita makan, tidak ada lagi kekeringan yang luar biasa, maka Rasul mengatakan di saat itulah tasbih, takbir, tahmid, tahlil menjadi makanan pokok bagi manusia saat itu. Antum bisa bayangkan, tasbih, tahmid, takbir, tahlil menjadi makanan pokok. Artinya pengganti dari nutrisi yang kita butuhkan, makanan-makanan, minuman yang sudah tidak ada lagi. Kata para ulama, ini tidak hanya berlaku nanti ketika kiamat, sekarang pun bisa. Bagi siapapun yang mungkin kekurangan dari segi makanan dan minum, gantilah dengan tasbih, gantilah dengan takbir, gantilah dengan tahlil, gantilah dengan kalimat-kalimat thayyibah yang kita ucapkan akan mengenyangkan dan bisa mengurangi, ya, kecapaian dan kepenatan hidup. Seperti Fatimah radhiyallahu anha mengadu kepada Rasulullah SAW karena kerepotan mengurusi rumah tangganya, masak, mencuci, dan lainnya. Rasulullah SAW memberikan satu amalan kepada Fatimah radhiyallahu anha untuk bisa menyelesaikan, ya, masalah yang dihadapinya. Ucapkanlah tasbih, ucapkanlah takbir, ucapkanlah tahmid dan lainnya. Niscaya semua selesai masalahmu, kata Rasulullah SAW kepada Fatimah. Dan Fatimah radhiyallahu anha mengamalkan itu. Dan ternyata selesai semua masalah, selesai semua kesulitan-kesulitan yang dihadapi untuk masak, untuk mencuci dan lainnya, mengerjakan semua pekerjaan rumah bisa dikerjakan dengan membaca tasbih, takbir, tahlil dan lainnya. Ini hadis sahih. Artinya ibadah ini menjadi kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan fisik juga. Subhanallah.
Karena itu ada kitab yang membahas tentang kalimat subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, tasbih, takbir. Itu dalam satu kitab yang ditulis oleh salah seorang ulama, saya lupa kitabnya, judulnya. Tapi intinya itu keutamaan dari tasbih, tahlil, takbir dan lainnya itu disebutkan keutamanya luar biasa. Nanti kita akan bahas insya Allah kalau ada waktu ya, sekali lagi, karena bahasan kita panjang banget ya. Ini saja untuk bagaimana kita istiqomah, masih ada beberapa bahasan yang belum kita selesaikan. Belum lagi insya Allah di hari Ahad bahasan tentang 10 pertama dari bulan Dzulhijjah, utamanya apa, nanti insya Allah kita bahas. Jadi ini menjadi ibadah merupakan amrun muhimun daruriyun, menjadi sesuatu yang sangat penting ya, dan menjadi prinsip dalam kehidupan seseorang kita, baik pribadi maupun secara berjamaah. Hajat yang sangat mendasar, kebutuhan sangat mendasar dalam hidup kita ya. Dan pastilah, ini yang harus kita pahami lagi, pastilah ibadah ini yang kita lakukan akan mendapatkan as-sa'adah, kebahagiaan, kesenangan ya, kebahagiaan ya. Dari salat kita akan dapatkan kesenangan dan kebahagiaan. Dari zikir kita mendapatkan kesenangan, kebahagiaan. Kalau kita memahami bahwa ibadah ini adalah sebuah kesenangan dan kebahagiaan kita peroleh dari ibadah tersebut, kenapa kita tinggalkan? Kenapa kita mencari sa'adah yang lain, kebahagiaan yang lain, padahal sa'adah itu di dalam ibadah ya, sa'adah itu di dalam ibadah. Sebaliknya, ketika kita sudah tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu justru adalah syaqiyah, penderitaan. Syaqiyah. Allah menyampaikan itu. Ibadah itu merupakan kebahagiaan. Kita ingin mencari kehidupan kita di dunia itu kebahagiaan. Sementara kebahagiaan itu di ibadah. Kenapa kita cari di yang lain tempat? Pak Heri jauh, bukan tinggal di sini, tapi setiap Jumat minimal salat di sini. Kenapa? Dia merasakan di dalam ya ibadah itu kebahagiaan, ketenangan. Kebahagiaan itu ketenangan hati. Ini dikatakan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Albani dalam kitab Al-Futuhat As-Sa'adah. Ya, langkah menuju kebahagiaan. Dalam kitab tersebut disebutkan as-sa'adah ya at-tuma'ninah. Sa'adah itu tuma'ninah, ketenangan, kedamaian, ketentraman. Itu kita dapatkan di ibadah. Ibadah, subhanallah. Baik. Karena itu, ini prinsip akhirnya, ibadah itu menjadi sesuatu yang bisa kita yang harus kita jaga, yang harus kita terus ya pelihara sampai menghadap Allah Tabaraka Ta'ala. Itu yang perlu kita pahami. Keempat ya, ibadah. Oke, mungkin 2-3 menit lagi tambahan ya. Ibadah ada kaidahnya. Ibadah itu ada kaidahnya, ada rumusnya. Sehingga tidak boleh kita membuat rumusan sendiri ibadah itu semaunya kita. Ada rumusnya. Para ulama membuat kaidah ibadah itu al-aslu fil ibadah at-tauqif. Asal dari ibadah itu adalah tauqif, nunggu dalil, nunggu perintah. Ada perintahnya jalanin, ada dalilnya jalanin, enggak ada dalilnya jangan jalanin. Itu kaidah. Sehingga tidak boleh kita melakukan apapun kecuali ada tuntunannya. Doa, nggak boleh kita doa itu ibadah, kecuali ada dalil yang memerintahkan kita untuk berdoa, kecuali ada dalil yang mencontohkan kita berdoa. Salat haram, nggak boleh kita lakukan kecuali ada dalil yang menjelaskan tentang salat itu sendiri. Semaunya salat, kapan aja salat, nggak bisa, ada tuntunannya, kaidah. Ya, ada kaidahnya. Qaidatul ibadah, kaidah ibadah itu adalah at-tauqif. Al-asl fi ibadah at-tauqif. Ya.
At-tauqif. Melaksanakan ibadah itu harus ada dalil. Dalil penjelasan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, Anda ingin cepat supaya materinya lengkap. Berikutnya, ibadah itu ada rukunnya, dan ini mungkin kita bahas panjang lebar tentang rukun ini. Ibadah itu ada tiga rukun. Arkanul ibadah salasah. Rukun ibadah itu ada tiga. Pertama, mahabbah. Yang kedua, al-khawf. Yang ketiga, roja. Tiga hal ini menjadi hal penting dalam ibadah. Harus ada khauf, harus ada roja, harus ada mahabbah dalam ibadah. Bagaimana penjelasannya? Dalam kitab Madarijus Salikin itu dijelaskan oleh Ibnu Al-Jauziyah, panjang lebar luar biasa. Harus ada rasa cinta, mahabbah dalam ibadah kita. Ini rukun. Namanya rukun itu harus ada. Sama dengan sholat. Sholat itu ada apa? Takbiratul ihram. Harus ada Fatihah dan lain-lainnya. Ada sujud, ada ruku. Nah, secara umum ibadah ini ada tiga rukun: mahabbah, al-khawf, war-raja. Terakhir, atharul ibadah. Ibadah itu harus ada pengaruh. Harus ada bekasnya setelah ibadah itu. Panjang. Ya, kalau kemudian ibadah tidak ada bekas, maka tidak ada nilai apa-apa yang didapat. Seperti sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar, itu pengaruhnya. Sehingga sholat itu harus diimplementasikan, yang membuat kita bisa bernilai ibadah tersebut. Ada nilainya. Seperti tadi, salat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Bukan kemudian salatnya mencegah dari perbuatan keji dan munkar, bukannya. Kita yang melakukan salat ini berusaha untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Itulah akal. Kita yang berusaha, bukan kemudian disalahkan salatnya nanti. Salat tapi saya masih melakukan perbuatan keji dan munkar. Apa? Bukan, kita yang berusaha untuk mencegah perbuatan keji dan munkar, baru salat kita berefek, salat kita berasar. Karena salat itu dalam rangka tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa dan membersihkan hati kita. Bagaimana kita bisa itu? Ya, itu kita berusaha untuk ada berbekas salat kita. Karena ada orang, itu orang salat, tapi memang maksiat, salat, merokean misalnya, atau kemana yang diharamkan masih melakukan itu. Itu artinya apa? Kitanya pelaku yang ibadah pada Allah Subhanahu wa taala harus berusaha mewujudkan itu. Athar ibadah dalam hidup kita, menjaga lisan. Kalau saya habis sholat masih bohong, kalau sholat habis sholat masih gibah. Kitanya yang berusaha, bukan kemudian aduh sholat saya nggak berfungsi, berarti nggak usah sholat deh. Sholatnya disalahin. Kitanya mestinya harus berusaha untuk membekas dalam hidup kita dari ibadah itu sendiri dalam perilaku kita. Tapi ini saja yang harus disampaikan. Sebenarnya banyak lagi ya bahasan kita tentang ini, ya, terutama arkanul ibadah tadi ada al-mahabbah, al-khawf, wa ar-raja. Ya, ini bahasanya panjang sebenarnya. Tapi cukup saja tentang tahqiqul ibadah. Nanti kita masuk ke materi lain tentang bagaimana kita bisa istiqamah. Apa saja kiat-kiatnya, baru 3 hari ini. Insyaallah kita lanjutkan ke 4 dan seterusnya. Betul? Ada pertanyaan? Silahkan. Ya, silakan Pak Tris. Pak Sutrisno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bersolat, kalau kita sholat malam itu bagaimana? Itu ada temuannya, temuannya 33, 33. Barakallahu fiik.
Semoga Allah memberikan keberkahan bagi yang bertanya dan kita semua yang hadir. Amin ya rabbal alamin. Rasul mengajarkan bagaimana zikir. Ini bahasan zikir ini panjang sebenarnya. Tapi anak apa? Membuat mulakhas, ya, sikap. Pertama, zikir itu ibadah. Zikir itu ibadah. Setiap perintah Allah dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW adalah ibadah. Wadhkurullah, maka zikirlah kepada Allah. Berarti Allah perintahkan untuk kita zikir. Akhir salat, dirikanlah salat. Perintah Allah untuk salat berarti salat adalah ibadah. Maka zikir pun ibadah. Sehingga zikir karena itu ibadah harus ada tuntunannya. Ya, harus ada tuntunannya. Diriwayatkan dalam beberapa riwayat dari Imam Bukhari, Muslim dan lainnya, ya, Rasulullah setiap selesai salat, di duburi salat, setelah salat Rasulullah sabbaha, mengucapkan tasbih, bertasbih dengan salasatin wa salasina, 33, ya, juga bertahmid wa hammada, dan bertahmid dengan 33 kali, wa kabbar, dan bertakbir dengan 33 kali. Ya, jadi ini hadis Rasulullah SAW menjelaskan tentang kaifiyah bertasbih, bertakbir, bertahmid dan bertakbir 33 kali, 33 kali. Dan ini yang biasa kita lakukan seperti itu, ada dalilnya. Atau mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar pun ada dalilnya. Ya, boleh mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil azim, ya, dan lain-lainnya. Sehingga ketika kita melaksanakan apa zikir-zikir yang contohkan Nabi SAW, itu kan menjadi ibadah. Jika tidak ada maka bukan ibadah. Termasuk berzikir dengan berjamaah. Adakah zikir jamaah itu dicontohkan Nabi? Kita lihat pada surah Al-A'raf, surat ke-7 ayat 205. Ya, Allah yang menyatakan, bukan lagi Nabi, Allah menyatakan, wadhkur rabbaka fi nafsika tadurran wa khifatan wa duna jahri minal qawli bil ghudwi wal asar wa la takun minal ghafilin. Wadhkur, dan berzikirlah, rabbaka, kepada Rabbmu, kepada Allah tabaraka ta'ala, fi nafsika, dalam hatimu. Artinya fi nafsika, dalam hatimu berarti apa? Sangat pribadi zikir itu, tidak diikutsertakan yang lain, masing-masing individu. Dan kalimat yang awal wadhkur rabbaka pakai ka, artinya hanya individu kita, hanya kita sendiri, tidak dilibatkan yang lainnya. Fi nafsika, tadru'an, penuh dengan merendah diri di hadapannya, wa khifatan, penuh rasa takut kepadanya, wa dunal jahri, dengan tidak mengeraskan, bil qawli, dengan ucapan, bil ghudwi wal asal, waktu pagi dan petang hari. Wala takum minal ghafilin, jangan kau termasuk orang-orang yang lalai dalam ibadah, dalam berzikir ini. Ayat ini sangat jelas. Kenapa ayat ini sangat jelas? Masih saja orang yang ingin melaksanakan itu, zikir berjamaah tadi. Dalilnya jelas, ya. Tidak ada satupun dalil yang menjelaskan tentang zikir dengan berjamaah. Zikir itu pribadi, sangat pribadi. Ibadah itu dalam zikir itu hanya sangat pribadi, privasi kita, privat kita sendiri. Tidak ada orang lain yang ikut sertakan ini. Anda nggak tahu dalilnya yang boleh zikir berjamaah itu di mana dalilnya. Dan Anda pernah ngobrol sama Afwan, salah satu ustadz yang mengajarkan zikir berjamaah. Yang secara pribadi, Anda sampaikan dari surat Al-A'raf ayat 205 tadi, ayat 205. Itu jadi dalam masuk apa ini? Banyak
Boleh, boleh, tidak dibatasi. Mau 1000 kali tanpa dibatasi. Lebih dari 33 kali boleh. Boleh. Ya. Ya. Jadi boleh. Bahkan tidak dibatasi sampai lelah. Subhanallah, subhanallah. Dan kaifiah berzikir ini, karena zikir adalah qutunul qalbi, makanan pokok bagi hati. Hati ini yang disentuh. Hati ini disentuh. Jadi kita ketika membaca zikir misalnya subhanallah, 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 dipahami, dimengerti. Subhanallah, maha suci Allah. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Subhanallah, sementara hambamu ini yang banyak dosa, banyak kotoran hati ini ya Allah, tidak mungkin dekat dengan Engkau kalau tidak Kau sucikan hatiku ini. Subhanallah, sambil merenung, sambil menghayati, sambil muhasabah. Subhanallah, jadi jangan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apalagi dipercepat subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bukan, itu bukan tasbih, bukan zikir. Sama dengan burung beo. Qutunil qalbi, makanan pokok bagi hati. Sama dengan makan. Kalau makanan kayak nasi kita kan terasa tuh. Begitu juga zikir, subhanallah. Kita masukkan dalam hati. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mungkin akan bisa dizikir berjamaah? Enggak mungkin, karena masing-masing kita akan merasakan berbeda dalam berzikir. Ada yang dosanya besar, mungkin baca subhanallahnya mungkin lebih khidmat, lebih khusyuk. Subhanallah, sambil nangis misalnya, subhanallah. Bagi yang mungkin dosanya nggak terlalu banyak, merasa dosanya biasa-biasa aja, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bagi yang mungkin lebih lagi, ya, subhanallah. Mungkin sambil menangis, sambil meratap, sambil, mana mungkin zikir bisa dikomandoi bersama-sama? Nggak mungkin. Ibadah ini yang paling penting. Berzikir, salat itu juga zikir. Ya, bagaimana kita salat itu bisa ada muatan zikir ini yang penting. Ya, itu mentahqiqul ibadah. Maka membaca Al-Quran pun ketika menjadi imam betul-betul dihadirkan hatinya. Jangan begitu alhamdulillahirrahmanirrahim, arrahmanirrahim. Sah salatnya tapi enggak ada nurnya, rohnya dalam ibadah. Pelan-pelan, alhamdulillahirabbil alamin. Dan Rasul mengajarkan setiap Al-Fatihah dibaca berhenti dalam riwayat Bukhari. Rasulullah mengajarkan membaca Al-Fatihah itu per tiap ayat berhenti. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Zikir itu ya Maya. Allah alam. Cukup? Ada lagi? Cukup ya. Itu mentahqiqul ibadah. Ibadah ada hati, ibadah ada lisan, ibadah ada perbuatan. Dan demikian bahasan kita kali ini tentang tahqiqul ibadah, menjadi bagian untuk bisa istiqamah dalam pelaksanaan perintah Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan ya, untuk bisa selalu istiqamah di jalan Allah Taala dengan memahami ibadah dengan benar sesuai dengan tuntunannya, tuntunan Allah dan Rasulnya tentunya, supaya kita tidak salah dalam beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kutul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi